Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga Allah senantiasa terus memberikan kebaikan yang banyak buat kita, memberikan nikmat-nikmat yang kiranya bermanfaat bukan hanya untuk dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara di kajian Tazkiyatun Nufus, kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai sabar dalam mengamalkan ilmu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, sabar dalam berdakwah atau menyampaikan ilmu. Nah, ini juga perlu penting kita ketahui bersama. Kenapa? Karena pentingnya memiliki kesabaran dalam menyampaikan ilmu adalah perkara yang urgen, pokok. Karena kalau kita tidak sabar dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, maka bisa jadi orang atau juga kesuksesan dari berdakwah tersebut menjadi sangat minim, bahkan bisa 0%. Berbicara tentang sabar dalam dakwah, tentu kita mengambil pelajaran, menjadi suri tauladan bagi kita, contoh ya, banyak sekali ya. Dan kita ambil yang pertama dari nabi terdahulu, Nabi Nuh. Ini bisa kita lihat dalam surah Nuh ya. Di sana pernah Nabi Nuh curhat atau mencurahkan isi hatinya kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam surah Nuh, khususnya di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Coba lihat ayat ini ya, kita perhatikan. Wa inni kullama da'autuhum, ya Allah, ketika aku berdakwah, mengajak mereka untuk beriman kepadamu, litaghfira lahum, agar apa? Agar engkau ampuni mereka. Jadi coba lihat bagaimana Nabi Nuh ya. Nabi Nuh berdakwah, menyampaikan, mengajak mereka, tujuannya agar Allah ampuni mereka. Allahu Akbar. Bukan untuknya, tapi untuk kaumnya. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Nabi Nuh berdakwah apakah setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan? Tidak. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Apa yang beliau hadapi dari tingkah laku umatnya? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka ketika Nabi Nuh ajak agar beriman kepada Allah, mereka tutup kuping mereka dengan tangannya. Coba kita, bagaimana ketika ada orang yang kita ajak bicara, tingkah laku orang tersebut malah menutup kupingnya dengan tangannya. Tentu kita sangat tersinggung. Apakah cukup hanya di situ? Tidak. Mereka juga melakukan ya, wastaghsaw siyabahum, baju mereka tutupkan ke wajahnya. Supaya apa? Tidak melihat Nabi Nuh. Wastakbaru istikbar.
mereka mengingkari Nabi Nuh dan berlaku sombong kepadanya. Dan ini dihadapi oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Allahu Akbar. Kesabaran seperti apa lagi yang dihadapi seorang nabi yang berdakwah dalam waktu yang sangat panjang dan tentunya dengan banyaknya kesulitan. Itu yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Yang kita mungkin hanya celaan, cibiran, omongan kasar, cacian. Itu hanya sekedar ya, yang mungkin tidak melukai jasad kita. Mereka, bagaimana dengan mereka? Nah, kalau berbicara tentang sabar dalam berdakwah, tentu sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Selain dari Nabi Nuh, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bagaimana perjalanan beliau dalam berdakwah. Beliau berdakwah di Mekah, berdakwah dengan banyaknya celaan. Ya, beliau dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Pamannya, ketika Nabi Muhammad berdakwah mengajak orang-orang Mekah ketika itu, ya, diajak agar bertauhid, agar beriman kepada Allah, pamannya dari belakang, orang yang kiranya adalah bagian dari keluarganya, mengikuti beliau. Mengikuti apa tujuannya? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada si fulan, gitu ya, si A misalnya, maka setelah Nabi Muhammad beralih, pamannya ngikut dari belakang ini kembali menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ya, mengatakan Nabi Muhammad adalah orang gila, orang bodoh, dan lain sebagainya. Ini datang dari keluarga sendiri. Allahu Akbar. Dan itu terus terjadi. Bahkan perkara yang menyakitkan juga pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW ketika dia sholat depan Ka'bah. Kafir Quraisy melakukan perbuatan keji kepada Nabi Muhammad. Mereka timpakan perut isi onta, ya. Timpakan ketika Nabi Muhammad sujud, mereka timpakan di punggungnya sehingga Nabi Muhammad tidak bisa bangkit ketika itu. Dan tidak ada yang mampu bisa menolong Nabi Muhammad sampai datang putrinya Fatimah yang menggeserkan kotoran atau juga isi perut onta tersebut. Allahu Akbar. Ini dia seorang nabi. Dia adalah orang yang paling Allah cintai di muka bumi. Namun apa yang dia dapatkan? Suatu kesulitan yang luar biasa. Suatu hal yang kiranya sangat menyakitkan. Gangguan, ya, yang datang bukan hanya dari orang luar, tapi juga dari keluarga. Gangguan tersebut. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Berlanjut setelah Nabi Muhammad SAW melihat sepertinya sangat sulit berdakwah di Mekah ketika itu, karena gangguan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad melihat adakah kota lain yang kiranya bisa didatangi oleh Nabi Muhammad untuk diajak atau didakwahi. Maka Nabi Muhammad melihat ada kota terdekat dengan Mekah yang juga cukup ramai penduduknya, yaitu kota Taif. Nabi Muhammad berencana untuk pergi berdakwah ke sana. Namun ternyata ya, kembali pamannya yang sangat luar biasa kejahatannya kepada Nabi Muhammad mendahului Nabi Muhammad ke sana menemui para pembesar-pembesar dari kota Taif tersebut, menyampaikan bahwasanya akan datang Muhammad untuk menyampaikan atau juga menyebarkan agamanya. Maka mereka pun dipengaruhi agar tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, sesampainya Nabi Muhammad di tempat tersebut, tentunya ya,
Nabi Muhammad dicela ya oleh pembesar-pembesar kota Taif tersebut, dicela, dicemoohkan, diejek dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita insya Allah lanjutkan kembali kisah Nabi Muhammad ketika di Taif, yang Nabi mengatakan bahwasanya di antara masa sulitnya dia, di antaranya dia katakan ini masa di Taif. Bagaimana beratnya dia dalam berdakwah. Dia rasakan di antaranya di kota Taif tersebut. Kita akan lanjutkan setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.